Yang sekarang kita sudah memasuki era globalisasi. Untuk itu kita harus menyiapkan peserta didik kita, menyiapkan kita sendiri untuk ikut masuk ke dalam dunia yang lebih global ini. Yang semua serba berubah secara cepat, baik secara sektor pendidikan, ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Untuk itu Bapak Ibu peserta workshop, kita harus terus semangat untuk meningkatkan SDM kita. Sebagai pendidik, kita harus terus memberikan asupan gizi yang terbaik supaya peserta didik kita semuanya sehat. Kita juga sehat untuk menyongsong masa depan yang lebih baik. Terus semangat dan harus semangat, wajib semangat. Ada pepatah meskipun sekarang kondisi pandemi, biar COVID yang terisolasi, semangat kita tidak boleh terisolasi. Mendung bukan berarti hujan. Untuk itu, kita tetap menjaga semangat kita. Dari saya, Direktur Bravo VIC Malang, terima kasih kepada Dignas Kabupaten Lumajang. Semoga kerjasama ini membawa berkah dan manfaat di dunia wal akhirat. Dan Bapak Ibu, selesainya mengikuti workshop AKM ini, semoga mendapatkan pencerahan tentang asesmen kompetensi minimum. Dan nanti bisa diaplikasikan di lembaganya masing-masing, kepada peserta didiknya masing-masing. Dari saya, mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sambutan dari Direktur Bravo VIC Malang. Mudah-mudahan menambah semangat kita untuk mengikuti pelatihan ini. Ya. Ini Bapak Hasanuddin lagi selfie. Oke, baik Bapak Ibu sekalian, menuju acara selanjutnya yaitu pemaparan dari pemateri yang kedua. Tapi sebelumnya agar tidak saya cek dulu konsentrasi Bapak Ibu sekalian ya. Coba semuanya ikuti apa yang saya katakan ya, jangan ikuti apa yang saya katakan, semua tangannya digesek-gesekkan pelan-pelan sampai semakin cepat, ingat ikuti apa yang saya katakan semuanya, tempelkan di dagu Anda, ayo, dagu, mana dagu? Kurang konsentrasi ya. Oke, baik Bapak Ibu sekalian, coba ikuti ya, agar tidak ada nyamuk-nyamuk di sekitar kita. Kita beri tepuk nyamuk. Tuwing. Alhamdulillah nyamuknya sudah nggak ada semuanya. Baik, langsung kita menuju narasumber yang kedua, yaitu kepada Bapak Dr. Ahmad Maki Hasan, MPD. Kami persilahkan. Tepuk tangan untuk Dr. Maki. Wow, keren. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lumajang, yang saya hormati pula Rektor Universitas Islam Raden Rahmat Malang, yang saya hormati pula Direktur Bravo VIC, Mr. Hasim selaku moderator, dan seluruh peserta workshop AKM yang saya muliakan. Alhamdulillah kita pagi hari ini bisa berkumpul, bermuajahah, tholabul ilmi, menuntut ilmu bersama, workshop dalam rangka mempersiapkan diri melaksanakan salah satu kebijakan besar dari dunia pendidikan kita di tanah air, yaitu asesmen kompetensi minimum atau yang kita kenal dengan AKM. Baik, Bapak Ibu sekalian, berikut ini akan saya sambil sampaikan, sambil saya tayangkan materi saya untuk memulai aktivitas kita, diskusi dan sharing kita pada pagi hari ini. Baik,
AKM yang kita angkat di sini adalah kita angkat tema untuk menuju sekolah berkuat tahu bahwa akhir-akhir ini pemerintah melalui Mas Menteri Pendidikan Nadiem Makarim ada kebijakan baru yaitu yang disebut dengan AN atau Asesmen Nasional. Nah, ini mungkin agak sedikit baru istilah ini bagi kita karena memang belajar merdeka atau sekolah merdeka. Baik, asesmen nasional itu secara umum payungnya adalah sebuah pemetaan madrasah maupun program kesetaraan mulai dari jenjang dasar hingga menengah. Sehingga asesmen tertentu atau jenjang tertentu atau bahkan sekolah formal beratap tetapi juga dilakukan untuk program paket A, B, dan C. Nah, kita akan melihat di sini ada 3 instrumen, ada 3 alat yang AKN. Yang pertama adalah AKN itu sendiri. Yang hari ini kita akan mencoba mengupas secara tuntas, masih dalam payung asesmen nasional, ada yang kita sebut sebagai survei karakter. Bahkan ada hal yang sangat baru dalam asesmen nasional kebijakan baru ini adalah adanya survei lingkungan belajar. Coba kita perhatikan, AKM adalah itu untuk mengukur literasi membaca dan numerasi sebagai hasil belajar dalam ranah kognitif. Sedangkan survei karakter itu mengukur sikap, kebiasaan, nilai-nilai atau values sebagai hasil belajar non-kognitif yang mungkin dulu kita kenal ada istilah afektif dan psikomotor. Oleh sebab itu yang sering kita dengar adalah ada istilah untuk siswa itu AKM dan SK sebagai pengganti ujian nasional. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Nah, hal yang baru adalah survei lingkungan belajar, yaitu mengukur kualitas pembelajaran dan iklim sekolah yang menunjang pembelajaran. Tentu ini melibatkan guru dan sekolah itu sendiri yang akan diasesmen secara nasional. Sehingga secara umum ini meliputi dalam tanda petik ada jadi nilai atau hasil dari asesmen nasional itu untuk menunjang penilaian sekolah atau yang kita kenal hari ini adalah akreditasi. Nah, kita perhatikan sekarang tujuan dari AN itu sendiri. Dari 3 instrumen ini masing-masing memiliki tujuan yang jelas. Kalau AKM itu fungsinya adalah mendorong guru mengembangkan kompetensi kognitif yang mendasar sekaligus karakter murid secara utuh. Sehingga AKM itu bukan menilai pada siswa itu sendiri, karena tidak semua siswa yang dilakukan AKM dan SK, tetapi akan mengukur bagaimana guru dapat mengembangkan kompetensi kognitif dari hasil AKM yang dicapai oleh siswa. Nanti kita akan diskusikan di bawah. Sedangkan SK itu fungsinya adalah menunjukkan apa yang seharusnya menjadi tujuan utama sekolah, yaitu pengembangan kompetensi dan karakter murid. Kita akan bisa lihat dari survei karakternya. Nah, kemudian yang terakhir adalah yang tadi saya sampaikan survei lingkungan belajar yang identik mirip seperti halnya akreditasi, memberikan gambaran tentang karakteristik esensial sekolah yang efektif untuk mencapai tujuan tersebut. Tujuan dari output atau outcome dari peserta didik kita sendiri. Nah, kita akan lihat di sini apa yang membedakan antara ujian nasional yang pernah kita tahu selama ini dengan AKM SK. Kita perhatikan jenjang penilaiannya atau jenjang pendidikannya. Ketika ujian nasional mungkin hanya beberapa jenjang, tidak semua jenjang, bahkan SD tidak masuk. Yang ada hanya SMP, MTS, SMA, dan SMK. Adapun AKM dan SK itu mulai dari jenjang dasar, SDMI, SMP MTS, SMA MA, dan SMK, bahkan juga untuk pembelajaran program paket A, B, dan C. Nah, sedangkan hal yang paling signifikan perbedaan UN dan AKM SK adalah level murid yang diikut sertakan. Kalau ujian nasional tentu adalah tingkat akhir atau yang menjelang lulus, kelas 6, kelas 3, atau kelas 9, dan kelas 12 untuk SMA. Adapun kalau AKM SK itu pada
untuk diberikan kepada siswa yang sedang di tengah-tengah proses pembelajaran, kelas 5 untuk SD, kelas 8 SMP, dan kelas 9, kelas 11 untuk yang SMA. Nah, kita perhatikan juga subjek muridnya. Kalau UN itu sensus seluruh murid, jadi tidak ada satupun yang tidak ikut UN. Semuanya harus ikut, baik itu yang utama, susulan, mau wajib ikut. Sedangkan AKMSK itu sensus sekolah, semua sekolah, tetapi dengan sampel murid. Jadi tidak semua murid dalam sebuah satuan pendidikan itu diikut sertakan. Misalnya MTS atau SMP tertentu memiliki siswa 200. Nah, itu sampelnya tidak sampai 200, tetapi ada beberapa sampel yang akan ditentukan di kebijakan berikutnya. Nah, kemudian perhatikan di sini tingkat jenis tes. Kalau UN yang ini itu high stake, sedangkan AKMS kalau stake, apa maksudnya? Kalau high stake itu hasil UN adalah seakan-akan dia menjadi sebuah keputusan yang mengikat. Sedangkan low stake untuk AKM itu tidak mengikat, sehingga dia bisa naik, bisa turun, sehingga tidak ada standar kelulusan atau mungkin gagal, tidak ada. Itu yang tingkat jenis tes. Kemudian yang paling ujian pula yang membedakan antara ujian nasional dengan AKM dan SK adalah model soal. Kalau ujian nasional yang kita tahu adalah selalu pilihan ganda. Bahkan mungkin di beberapa tahun terakhir dalam ujian nasional itu memasukkan ada isian singkat atau jawaban singkat, tapi untuk mata pelajaran tertentu. Nah, sedangkan AKMSK itu berbeda. Bentuk soalnya itu bahkan ada 5 jenis sekaligus. Ada pilihan ganda, PG, ada pilihan ganda kompleks, PGK, ada menjodohkan dengan berbagai fiturnya, nanti kita jelaskan lagi, ada isian singkat dan uraian. Sehingga dalam sebuah paket soal atau paket ujian, paket tes dalam AKM, itu jenis soalnya atau jenis tagihannya, bentuk soalnya, model soalnya, itu beragam. Jadi ada 5 jenis model seperti ini untuk setiap kasus atau untuk setiap materi tertentu. Kemudian yang berikutnya adalah periode tes per murid. Kalau UN kita tahu adalah basisnya mapel. Dan tidak semua mapel, hanya mapel-mapel tertentu. Sehingga ada muncul ujian nasional itu 4 hari. Sedangkan AKMSK itu hanya 2 hari. Karena tidak berbasis mapel, dikelompokkan menjadi 2 sub utama, literasi membaca dan numerasi. Baik, moda pelaksanaan. Kalau UN itu semi online, jadi modelnya masih ada server dan tertentu di sekolah, tidak langsung online ke pusat. Sedangkan AKMSK itu adalah full online, jadi semuanya akan langsung diakses oleh server yang ada di pusat. Walaupun ada beberapa nanti akan dilakukan semi online dan offline untuk beberapa kasus tertentu di sekolah-sekolah pelosok atau pedalaman yang tidak memungkinkan. Nah, oleh sebab itu dalam penilaiannya, kalau UN itu menggunakan CBT. Sedangkan AKMSK itu bahkan menggunakan MSAT. Jadi dia kompleks karena soalnya tidak hanya berupa pilihan ganda yang langsung bisa di-scroll, tapi kalau yang AKMSK itu ada beberapa jenis penilaian nanti, walaupun juga menggunakan komputerisasi. Kemudian spesifikasi yang harus dimiliki oleh sekolah, kalau UN tentu harus memiliki server yang mencukupi, kemudian komputer klien, dan juga perangkat yang jelas. Adapun di AKMSK tidak perlu server karena semuanya sudah langsung include di pusat dan hanya tinggal butuh komputer klien, itu pun tidak harus ada kekuatan atau spesifikasi yang berat, yang penting ada koneksi internet. Itu yang membedakan. Baik, Bapak Ibu masih bisa mengikuti ya? Suara saya semoga jelas, lancar. Alhamdulillah jelas, lancar. Baik, kita lanjutkan terlebih dahulu. Kita kembali ke AKM. Jadi AKM itu posisinya ada di tengah untuk mengukur kompetensi mendasar, yaitu dibagi menjadi 2 kelompok yang di sini, literasi membaca dan numerasi. Sebelum AKM tentu harus ada aktivitas konten mata pelajaran yang didapatkan oleh peserta didik. Nah, apa yang dilakukan oleh guru adalah membangun kompetensi. Apapun mapelnya, itu dibangun oleh pembelajaran dalam waktu tertentu
untuk membangun kompetensi. Nah, di tengah-tengah aktivitas pembelajaran kelas 5 untuk SD, kemudian kelas 10, kelas 8 untuk SMP, kemudian kelas 11 untuk SMA, akan dilakukan AKM, asesmen di sini. Nah, apa tujuannya adalah untuk melihat kompetensi menguasai konten. Nah, berarti setelah akan ada AKM, akan ada aktivitas pembelajaran lagi dan butuh ada penerapan sesuai dengan grade yang didapatkan oleh peserta didik di setiap jenjang pendidikan. Nanti kita akan jelaskan di sini. Nah, akan kembali kepada konten mata pelajaran masing-masing. Baik, ini gambaran singkatnya di awal. Kita akan uraikan kelompok AKM tadi yang saya sebutkan ada 2, literasi membaca dan numerasi. Nah, literasi membaca maupun numerasi itu masih dipecah atau dipilah menjadi 3 bagian utama. Ada konten, ada proses kognitif, kemudian ada konteks. Sehingga dalam soal AKM, baik literasi membaca maupun numerasi, untuk yang literasi membaca, siswa akan dihadapkan dengan teks informasi atau teks fiksi atau sastra. Kemudian yang dilakukan oleh siswa atau peserta didik yang mengikuti AKM, dia akan melakukan proses kognitif atau aktivitas HOT, berpikir tingkat tinggi, yaitu menemukan, menginterpretasi, mengintegrasi, mengevaluasi, bahkan merefleksi informasi. Nah, kemudian baru ada jawaban yang harus diuraikan atau diberikan oleh siswa. Itu dalam hal bentuk personal, sosial, bentuk. Baik. Begitu pula halnya yang numerasi. Di numerasi, siswa akan dihadapkan dengan konten di AKM, mulai dari aljabar, bilangan, geometri, pengukuran, data, dan ketidakpastian. Nah, itu adalah hal yang akan dihadapkan atau ditemukan oleh siswa yang akan mengikuti AKM. Nah, yang harus dilakukan oleh siswa ketika mengikuti AKM dalam proses kognitif adalah memahami, menerapkan, dan menalar. Nah, tentu akan kembali kepada personalnya, sosial budayanya, dan saintifik yang ditemukan. Sehingga opsi-opsi yang ada di sini, di konteks, itu bisa jadi akan berbeda antara satu siswa dengan siswa yang lain, antara satu wilayah-wilayah yang lain, sesuai dengan bagaimana pemahamannya masing-masing. Baik, kita akan jabarkan lagi. Berbicara tentang literasi membaca dan numerasi, kita akan bagi dulu yang membaca. Khusus yang membaca yang konten, kita lihat, kita tahu bahwa ada 2 model. Ada teks informasi, ada teks fiksi atau sastra. Nah, apa yang mereka atau siswa akan temukan dalam AKM ketika mendapatkan teks informasi adalah teks yang bertujuan untuk memberikan fakta, data, dan informasi dalam rangka pengembangan wawasan serta ilmu pengetahuan yang bersifat ilmiah. Nah, sedangkan di teks fiksi, nanti kita akan kasih contoh konkretnya, bentuk soalnya. Teks yang bertujuan untuk memberikan pengalaman, mendapatkan hiburan, menikmati cerita, dan melakukan perenungan kepada pembaca. Nah, nanti akan kita temukan dalam contoh soalnya. Baik, begitu halnya dalam numerasi. Ada bilangan, ada pengukuran geometri, kemarin juga ada statistik, dan kemudian ketidakpastian, dan seterusnya. Nanti kita akan sampaikan di materi pendukungnya. Baik, ini bicara tentang konten. Kita akan lihat dalam proses kognitifnya. Ketika siswa sudah mendapatkan teks informasi atau teks sastra, begitu halnya juga geometri dan numerasi yang lainnya, maka dalam proses kognitif yang dilakukan oleh siswa adalah satu, menemukan informasi, menginterpretasi dan mengintegrasi, kemudian melakukan evaluasi dan refleksi. Sedangkan untuk numerasi adalah pemahaman, penerapan, dan penalaran. Nanti Bapak Ibu bisa membaca ulang, kemudian merenungkan kembali. Nanti kita akan lanjut diskusi lebih intens di grup WA mulai besok insya Allah hingga beberapa hari ke depan. Baik, kemudian konteks. Apa yang kemudian dilakukan oleh siswa dalam AKM? Kemudian dalam konteks di literasi membaca, tadi saya sampaikan ada personal, yaitu berkaitan dengan kepentingan diri secara pribadi. Sehingga soal-soal yang muncul atau teks informasi yang dihadapkan dan proses berpikirnya atau proses kognitifnya itu disesuaikan dengan realita yang akan dihadapi oleh siswa terkini hari ini. Kemudian juga sosial budaya.
bahkan juga saintifik yang berbicara tentang ilmiah atau bahkan tren ilmu pengetahuan hari ini. Dalam numerasi juga sama, tidak berbeda, jadi ada personal, sosial budaya, dan saintifik. Sehingga tidak murni matematika, tetapi matematika yang bersifat aplikatif di masyarakat, atau memang benar-benar dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari para peserta didik. Baik, itu penjelasan rinci tentang isi dari materi AKM, ada literasi membaca dan numerasi, dibagi menjadi konten, proses kognitif, dan konteks. Nah, kita akan perhatikan di sini yang sangat urgen, yang sangat berbeda antara ujian nasional dengan AKM SK adalah bentuk soalnya, model soalnya. Jadi di AKM nanti siswa akan menemukan 5 jenis soal sekaligus, yaitu ada pilihan ganda kompleks, menjodohkan, isian singkat, dan uraian. Jadi setiap ada maka bisa jadi 5 soal ini muncul sekaligus. Pilihan ganda tentu hal yang biasa, murid hanya dapat memilih satu jawaban yang benar dalam satu soal. Namun pilihan ganda kompleks, itu mungkin saja murid dapat memilih lebih dari satu jawaban yang benar dalam satu soal. Nanti kita akan contohkan setelah ini. Sedangkan menjodohkan mulai titik ke titik yang lain, ini tidak pasti karena mungkin ada beberapa model menjodohkan. Sesuai tidak sesuai itu bagian dari menjodohkan. Kemudian ada isian singkat, itu kemungkinan juga akan dikoreksi secara otomatis oleh sistem karena computerized. Jadi misalnya dalam isian singkat jawabannya harusnya zaman itu menggunakan Z. Namun siswa kemudian menjawabnya menggunakan J, zaman menggunakan J ejaannya. Nah, dalam kaidah PUB atau pedoman bahasa Indonesia itu tidak benar. Yang benar adalah yang baku adalah zaman menggunakan Z. Maka ketika murid kita menjawab jam, nah itu harus perlu diperhatikan di sini. Sedangkan uraian nanti kita masih akan melihat bagaimana konsep koreksinya. Baik, kita akan mulai dengan ada contoh kasus soal. Jadi ini contoh SD ya. SMP tentu akan jauh lebih kompleks, tapi biar kita mudah untuk memahami bentuk soalnya, seperti apa itu AKM, saya contohkan yang SD. Nah, kita akan dihadapkan dengan satu buah teks informasi. Ini adalah sebuah teks informasi. AKM yang literasi membaca, yang bagian teks informasi, bukan yang fiksi. Ini termasuk yang informasi, yang fakta. Coba perhatikan, saya baca, Bapak Ibu sambil menyimak. Ada 2 orang sahabat melakukan perjalanan panjang. Ketika di tengah perjalanan, mereka terlibat dalam suatu perdebatan. Pertengkaran itu bahkan terjadi sampai salah satu dari mereka menampar yang lainnya. Sahabat yang ditampar tidak berkata apapun, tapi menuliskan suatu kata di atas hamparan pasir. Tulisan tersebut berbunyi, "Hari ini teman baikku menamparku." Walaupun mereka bertengkar, tapi tetap melanjutkan perjalanan bersama. Saat di perjalanan, mereka menemukan sebuah sumber air dan memutuskan untuk mandi. Namun malang nasib teman yang ditampar tadi, ia tergelincir dan hampir tenggelam di dalam sumber air tersebut. Melihat itu, tentu saja teman yang menampar tadi menolongnya dan ia pun selamat. Hari ini teman baikku menyelamatkan nyawaku. Ukirnya pada sebuah batu. Teman yang telah menampar dan menyelamatkan nyawanya tadi bertanya, "Mengapa saat aku menyakitimu, kamu menulis di atas pasir, sedangkan saat aku membantu, kamu mengukirnya pada sebuah batu?" Kemudian ia menjawab, "Karena menulis di atas pasir mudah terhapus oleh sapuan angin, sedangkan mengukir di atas batu tidak mudah hilang oleh terpaan angin kencang sekalipun."
Baik, setelah kita mendapatkan teks informasi ini, kita akan dihadapkan dengan berbagai aktivitas tes kognitif atau kognitif berpikir yang bagian kedua. Nah, bentuk soalnya bisa 5 jenisnya. Ini adalah jenis yang pertama, menjodohkan. Ini jenis soal yang kedua, pilihan ganda kompleks. Sedangkan ini adalah pilihan ganda atau mungkin jawaban benar salah. Cukup satu opsi jawaban, dan ini adalah uraian atau jawaban singkat. Kita akan simak, perhatikan di sini soal yang pertama. Perjalanan kedua sahabat kemungkinan melewati padang pasir. Nah, setelah kita membaca teks tadi, kira-kira pernyataan yang pertama ini sesuai atau tidak sesuai dengan teks? Kedua orang tetap bersahabat dalam kondisi marah maupun susah. Nah, kira-kira sesuai atau tidak sesuai? Bapak Ibu bisa membayangkan masing-masing. Kemudian pernyataan yang ketiga, pesan yang baik dituliskan di atas pasir, pesan yang buruk dituliskan di atas batu. Nah, ini sesuai atau tidak sesuai? Baik, setelah kemudian siswa diminta untuk memberikan jawaban bentuk soal seperti ini, maka kemudian masih ada soal bentuk yang lain, yaitu pilihan ganda kompleks. Pilihlah pesan-pesan yang merupakan simpulan dari isi teks tadi yang kita baca bersama. Yang pertama, jangan mengingat kesalahan orang lain terlalu lama. Kira-kira ya atau tidak, kita checklist atau tidak. Pertemanan sejati akan terbentuk setelah melewati masa perkelahian. Kita lihat di sini, checklist atau tidak. Saya tidak akan berikan kunci jawabannya. Persahabatan memerlukan sikap memaafkan dan membalas kebaikan. Dan yang terakhir, jika diberi kebaikan oleh orang lain, harus segera membalasnya. Baik, itu jenis soal yang kedua. Kita perhatikan jenis soal yang ketiga. Kita dihadapkan dengan teks sastra. Jadi ini sudah melibatkan 2 teks kompleks. Kita perhatikan pantun ini. Jika ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti. Kalau ada kata yang salah, jangan disimpan di dalam hati. Nah, pertanyaannya adalah, apakah isi pantun tersebut sesuai dengan isi teks? Proses kognitif ini itu melibatkan 2 teks sekaligus. Teks sastra dan teks informasi yang tadi sebelumnya. Nah, opsi jawabannya tinggal menjawab sesuai atau tidak sesuai. Nah, itu tentu perlu pemikiran tingkat tinggi. Kemudian, soal yang terakhir, berikan bagian dari isi teks yang mendukung jawabanmu. Apa kira-kira yang memberikan argumentasi kalau misalnya saya di sini menjawab sesuai, apa ungkapan atau kalimat yang kira-kira mencerminkan bahwa pantun ini itu punya makna yang sama dengan isi teks. Nah, ini lebih hot lagi. Baik, ini adalah contoh soal untuk yang literasi membaca. Kita akan masuk contoh soal yang numerasi. Sama halnya dengan soal untuk literasi membaca, pada soal numerasi juga kita akan dihadapkan dalam sebuah kasus. Kemudian akan muncul beberapa soal yang beragam dengan model soal yang berbeda-beda. Di sini ada pilihan singkat atau jawaban singkat. Ini adalah pilihan ganda. Ini adalah menjodohkan. Yang ini adalah uraian atau jawaban singkat. Nah, Bapak Ibu nanti bisa coba-coba sendiri. Kita akan lanjut dulu saja. Karena waktu kita tidak lama atau tidak panjang hari ini, kita nanti akan bisa banyak diskusi di WA Group dengan beberapa peserta dan narasumber yang lainnya. Baik, saya akan lanjutkan. Ini ada alamat website yang bisa Bapak Ibu akses untuk melihat contoh-contoh model soal AKM SK yang sudah disiapkan oleh pemerintah, baik untuk jenjang SD, SMP sendiri, lengkap dengan aplikasinya, dan ada opsi jawabannya, sehingga Bapak Ibu bisa coba soal-soalnya bentuknya seperti apa. Nah, beberapa soal tadi juga saya ambilkan dari alamat link ini. Baik, teknisnya, alokasi waktu yang akan diterapkan dalam AKM SK tentu berbeda dengan ujian nasional.
untuk AKM SK itu hanya 2 hari. Hari pertama dan hari kedua. Nah, kita fokus saja ke yang jenjang SMP, SMA dan sederajat. Untuk yang tes literasi atau literasi membaca itu 90 menit dan survei karakter 30 menit. Di hari kedua, tes numerasi 90 menit dan survei lingkungan belajar 30 menit. Nah, ada simulasinya seperti ini lebih jelasnya. Kita perhatikan yang SMP, SMA, dan sederajat. Kita perhatikan ada hari pertama, hari kedua, ada sesi 1, sesi 2, dan sesi 3. Sehingga sebelum akan ada pelaksanaan, ada persiapan tes. Di sini ada 30 menit persiapan tes, 90 menit tes literasi membaca. Kemudian 15 menit penjelasan tes survei atau survei, kemudian 30 menit surveinya. Begitu juga hari kedua, 30 menit persiapan, 90 menit tes numerasi, kemudian 15 menit penjelasan survei, kemudian 30 menit surveinya. Begitu juga untuk sesi 2 dan sesi 3. Baik, saya kira cukup jelas gambaran ini. Kita akan lanjutkan lagi. Setelah AKM itu dilaksanakan, maka sekolah akan mendapatkan semacam lapor atau hasil. Nah, hasil AKM SK yang didapatkan oleh setiap satuan pendidikan itu akan memunculkan 4 grade. Ada 4 tingkat kompetensi untuk literasi membaca dan juga untuk numerasi. Nah, sekolah atau siswa, tepatnya adalah satuan pendidikan, akan dikelompokkan menjadi siswanya 4 tingkat kompetensi, baik literasi membaca maupun numerasi. Yang paling bawah itu disebut sebagai perlu intervensi khusus. Nah, ini yang kita tidak harapkan, perlu intervensi khusus. Yang lebih tinggi adalah levelnya dasar. Yang lebih tinggi lagi cakap, dan yang paling tinggi hasil AKM-nya maka akan muncul mahir. Nah, kalau misalnya sebuah sekolah atau satuan pendidikan, kemudian hasil AKM-nya muncul istilah perlu intervensi khusus, maka murid belum mampu menemukan dan belum mampu mengambil informasi eksplisit yang ada dalam teks maupun membuat interpretasi sederhana. Seperti contoh soal tadi. Sedangkan yang dasar, murid mampu menemukan dan mengambil informasi eksplisit yang ada dalam teks serta membuat interpretasi sederhana. Adapun yang cakap, murid mampu membuat interpretasi dan informasi implisit yang ada dalam teks, mampu membuat simpulan dari hasil integrasi beberapa informasi dalam sebuah teks. Contoh tadi ada teks informasi, ada teks sastra atau fiksi. Kemudian mahir, murid mampu mengintegrasikan beberapa informasi lintas teks, mengevaluasi isi, kualitas, cara penulisan suatu teks, semacam tadi. Zaman harusnya pakai Z, siswa benar-benar bisa menulis secara tepat dan bersikap reflektif terhadap isi teks. Apa makna yang terkandung dalam sebuah teks. Ini untuk tingkat kompetensi literasi membaca. Sedangkan untuk yang kompetensi numerasi, sama, juga akan dikelompokkan menjadi 4 grade, 4 kelompok. Nah, ini harus perlu dipersiapkan juga oleh satuan pendidikan atau kita sebagai Bapak Ibu guru. Yang perlu intervensi khusus sama dasar, cakap, dan mahir. Deskripsinya adalah, kalau perlu intervensi khusus, murid hanya memiliki pengetahuan matematika yang terbatas, murid menunjukkan penguasaan konsep yang parsial, dan keterampilan komputasi yang terbatas. Sedangkan dasar, murid memiliki keterampilan dasar matematika, komputasi dasar dalam bentuk persamaan langsung, konsep dasar terkait geometri dan statistika, serta menyelesaikan matematika sederhana yang rutin. Sedangkan untuk yang cakap, murid mampu mengaplikasikan pengetahuan matematika yang dimiliki dalam konteks yang lebih beragam. Dan yang mahir adalah murid mampu bernalar untuk menyelesaikan masalah kompleks serta non-rutin berdasarkan konsep matematika yang dimilikinya. Nah, setelah kita mendapatkan lapor dari pemerintah bahwa jenjang pendidikan tertentu itu grade-nya ada di mana, perlu intervensi khusus, dasar,
cakap, dan mahir, maka yang perlu dilakukan oleh Bapak Ibu guru adalah treatment berikutnya, karena kita masih punya waktu 1 tahun untuk meningkatkan kualitas dari peserta didik yang kita miliki. Oleh sebab itu, AKM berfungsi secara langsung untuk menuju sekolah berkualitas. Baik, itu mungkin yang dapat saya sampaikan Bapak Ibu guru sekalian, peserta workshop. Nanti kita akan, mungkin masih ada sesi tanya jawab di sini, masih ada waktu beberapa menit sebelum kita mengakhiri. Dan jika tidak, nanti kita bisa lanjut di grup WA. Ada beberapa materi tambahan yang akan saya sampaikan untuk bahan diskusi dan tanya jawab di grup WA sesama peserta dan mungkin akan dipandu oleh kami sebagai narasumber. Baik, Mr. Hasim, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian penyampaian materi oleh Bapak Dr. Maki Hasan ya. Semoga kita bisa menangkap semuanya ya. Baik Bapak Ibu sekalian, setelah ini akan kita buka tanya jawab. Sebelumnya halo, masih tetap semangat. Nah, coba biar semangat saya ajarin tepuk 1 2 3. Bisa nggak tepuk 1 2 3? Nah, itu tepuk pramuka. Tepuk 1 2 3 itu begini Bu ya Bapak ya. Kalau nanti saya bilang tepuk gembira, maka tepuk 3 kali. Tepuk gembira. Hore. Nah, sambil tersenyum lebar ya dan pura-pura gembira. Kalau ada masalah pura-pura gembira aja. Ya, cara cepat untuk kita senang yaitu pura-pura gembira. Yuk, tepuk gembira. Hore. Tepuk gembira. Hore. Kemudian kalau saya bilang tepuk semangat. Yes. Tepuk semangat. Yes. Tepuk semangat. Yes. Kemudian yang ketiga, kalau saya bilang tepuk kagum, ya sambil tepuk tangan. Tepuk kagum. Wow, keren. Ya, sambil bilang tepuk kagum. Wow, keren. Sambil melihat screen yang ada di perangkat Anda, melihat wajah saya ya. Tepuk kagum. Wow, keren. Kemudian dikumpulkan menjadi 3 tepuk tangan tadi ya, menjadi tepuk 1 2 3. Hore. Yes. Wow, keren. Tepuk 1 2 3. Hore. Yes. Wow, keren. Baik. Bapak Ibu sekalian, kita buka dengan tanya jawab ya. Di sini sudah raise hand ya. Ini dengan Bapak Akram. Ya, silakan bisa dibuka atau di unmute ya, silakan. Dari SMP mana silakan Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak Mahlan dari pengawas Bapak. Setelah mengikuti paparan yang disampaikan oleh Bapak Dr. Ahmad Maki Hasan, ini semakin konkret pemahaman tentang AKM. Tetapi ada satu hal yang saya ingin kejelasan tentang penjelasan secara jelas tentang bagaimana pelaksana dan bentuk konkret dari survei lingkungan belajar itu Pak. Sebagai gambaran kami nanti untuk menyampaikan ke teman-teman di sekolah. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ini gambaran konkretnya ya. Silakan ada lagi, mungkin kita tampung dulu ya. Satu lagi penanya. Silakan Bapak Ibu sekalian yang mau bertanya. Tadi sudah ada beberapa yang raise hand. Ini siapa tadi? Silakan bisa langsung ini dengan Ibu Zakia. Silakan Ibu Zakia bisa langsung di unmute dan juga bisa langsung menyampaikan pertanyaannya kepada
Atau ini Ibu Goniun dulu, silakan. Silakan. Ya, Ibu Goniun, ya. Silakan Bu Goniul, bisa langsung menyampaikan pertanyaannya. Ya. Oh, masih butuhkan masker. Oke. Maaf, suaranya masih kecil ya. Oke, sudah masuk. Jelas suaranya. Sudah jelas. Mantap. Jelas, mantap. Ya, disampaikan terkait dengan tingkat kompetensi literasi membaca. Itu ada hasilnya yang bersifat 4 gradasi, perlu intervensi khusus, kemudian dasar, cakap, dan mahir. Nah, ini rubriknya, adakah itu rubriknya untuk menentukan 4 itu, Pak Ahmad Maki? Seandainya ada, itu kami juga ingin membuat latihan juga di sekolah, sehingga kami bisa menentukan, oh anak ini sudah masuk di cakap, anak ini sudah masuk di dasar, dan seterusnya. Sehingga kami butuh itu ketika kita mau sosialisasi kepada sekolah-sekolah untuk melakukan kegiatan AKM di sekolah. Itu sementara Pak Ahmad Maki, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sekali lagi, ini satu pertanyaan lagi. Ini Ibu Zakia, silakan Bu Zakia, bisa unmute. Silakan Ibu Zakia. Oke, sementara ini Ibu Zakia belum bergabung ya. Silakan Pak Maki, bisa mungkin ditanggapi dulu untuk pertanyaan. Baik, terima kasih Bapak Ibu ya yang sudah memberikan pertanyaan. Sangat baik sekali pertanyaannya. Yang pertama Bapak Muahlan. Baik Bapak. Jadi asesmen nasional itu tidak semata-mata hanya AKM yang melihat dari sisi kemampuan kognitif dari peserta didik yang akan mengikuti AKM atau yang terpilih. Ada 2 asesmen lainnya selain AKM, yaitu survei karakter dan survei lingkungan belajar. Nah, ketiga asesmen ini sebenarnya sudah disebut habis perlahan kemarin, narasumber pertama lebih fokus bagaimana pelaksanaan proses pembelajaran di sekolah. Sehingga ketika survei lingkungan belajar, maka siswa akan diminta untuk mengisi semacam angket atau survei, melihat bagaimana proses pembelajaran itu berlangsung. Dan kita masih memang sedang menggodok dan tentu akan ada sosialisasi lebih lanjut. Dan sekolah-sekolah tentu tidak perlu khawatir untuk survei lingkungan belajar, karena sekali lagi ini masih akan menjadi tahun pertama kita. Tahun ajaran pertama kita, tahun depan akan dilaksanakan AKM dengan berbagai detail teknis pelaksanaannya. Sehingga mungkin hari ini saya belum bisa memberikan penjelasan secara rinci apa saja item-item yang akan muncul dalam survei lingkungan belajar yang akan diberikan kepada siswa dalam pelaksanaan AKM. Begitu mungkin Pak Muahlan untuk sementara, mohon maaf. Baik, yang penanya kedua Ibu Goniul, bagus sekali Bu sebenarnya pertanyaannya. Kita siswa atau Bapak Ibu guru dan sekolah perlu mempersiapkan diri untuk mengukur tingkat kompetensi kita dengan 4 macam grade yang ada di AKM, yaitu perlu intervensi khusus, dasar, cakap, dan mahir. Nah, hanya memang sekali lagi kita akan butuh ada
pelatihan atau BIMTEK khusus sendiri, bagaimana Bapak Ibu Guru bisa membuat soal-soal semacam AKM ini. Tentu tidak saat ini, butuh workshop berikutnya. Makanya Mr. Hasim mungkin kita butuh ada workshop tambahan bagaimana kita bisa menyusun soal khusus. Maaf, macet ini lagi. Dalam rangka sekali lagi AKM ini menuju sekolah berkualitas, sehingga kita semua harus bersama-sama untuk maksimal. Begitu Bu Goniul, kita akan bersama-sama mencoba. Kita akan coba diskusikan di grup WA contoh-contoh soal, karena memang tidak ada kisi-kisi khusus. Karena MAPEL itu akan melebur menjadi 2 bentuk soal, yaitu literasi membaca dan numerasi. Terima kasih Mr. Hasim. Rubriknya bisa Pak dicontohkan? Baik, Bapak Ibu bisa cek di sini. Sebentar saya tampilkan lagi. Bapak Ibu bisa cek di sini. Itu sudah lengkap. TUC, SM pun SMA. Nah, Bapak Ibu bisa akses di sini. Sudah ada kisi-kisinya dan juga ada contoh soalnya. Bahkan sudah bentuk aplikasi, Bapak Ibu bisa uji coba, ada kunci jawabannya juga untuk mengukur kita seperti apa. Mungkin Bapak Ibu dulu jangan coba, nanti bisa dicobakan ke siswa. Itu mungkin Ibu ada di alamat web ini. Oke, di WA Group ya. Oke, baik Bapak Ibu sekalian, ya sambil berkembang nanti di diskusi WA Group, nanti insya Allah nanti Ustadz Fakih juga akan mengembangkan materi-materinya ya, sambil menunggu kabar yang terbaru. Oke, baik, dari sini silakan ada lagi penanya ini. Silakan Bapak Yudo tadi kelihatannya. Silakan Bapak Yudo. Silakan Pak Yudo. Ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sinyalnya kurang baik ini. Putus-putus. Suara masuk. Oke, silakan. Ya, jelas suaranya Bapak. Cuman gambarnya saja yang nggak muncul. Begini Bapak tadi ini suaranya hilang. Oke, suaranya hilang ini Bapak Yudo ini. Ini apa keluar tadi? Sinyalnya terputus itu. Ya, sinyal terputus sehingga keluar dari Zoom. Itu di jalan mungkin itu. Masih menyambungkan. Di jalan itu. Pak Yudo lagi di jalan. Oke, mungkin yang lainnya silakan bisa menyampaikan pertanyaannya. Silakan. Sebelum nanti kita lanjutkan di WA Group ya, sampai dengan tanggal 22 Desember, Bapak Ibu sekalian bisa nanti saling sharing. Mungkin bisa saya lanjut Pak Hasim. Informasi ya. Oke, silakan Bu Gani. Ya. Silakan Bu Gani. Iya. Kaitannya dengan rubrik tadi Pak Ahmad Maki, ya. Untuk yang AKM ada 4 grade tadi itu, apakah kita bisa mencoba nanti mungkin dilanjutkan di grup AKM itu membuat rubrik menentukan untuk yang cakap itu bila 1, 2, 3 dan seterusnya. Sehingga nanti mungkin diawali dengan Pak Ahmad Maki menyampaikan
contoh rubriknya di grup nanti sehingga kita bisa menelaah dan melanjutkan. Terima kasih, Pak. Oke, siap. Nanti bisa ditindaklanjuti oleh Baik, ya. Baik Ibu, tentang 4 kompetensi dasar yang harus dimiliki siswa. Besok kita lanjut Bu di WA insya Allah. Bersama Bapak Dr. Suparlan juga nanti di WA. Oke, silakan. Masih ada lagi, silakan. Ini Bapak Yudo sudah bergabung. Ya, oke, Mas. Sudah masuk, Pak. Masuk, sudah. Silakan. Iya, terima kasih, Pak. Ya. Ini Pak, dengan ya, semakin jelas gambaran. Namun demikian kan nanti kan perlu ada Ini Pak Yudonya lagi ya, sinyalnya terputus, bisa diulang Bapak? Halo. Ya, bisa diulang Bapak. Gini Pak, nah, maksud saya begini, ini kan nanti kan perlu ada latihan-latihan melalui workshop, gitu, melalui workshop atau terutama guru, karena guru kan ujung tombak. Nah, ujung tombak dari semua yang disampaikan oleh narasumber yang operasionalnya nanti mengarah kepada AKM, finalnya adalah kemandirian. Nah, yang saya maksudkan itu nanti Pak, ketika pelatihan-pelatihan di dalam membuat asesmen itu atau soal-soal itu, mohon Pak, ini kepala sekolah juga diajari Pak membuat soal itu. Karena kepala sekolah sudah bukan guru lagi. Nah, ketika itu enggan sudah apa untuk mau belajar tentang sudah enggan, jelas itu. Begitu juga dengan pengawas, sehingga pengawas itu juga perlu diberi kegiatan workshop tentang bagaimana membuat soal-soal AKM itu, untuk AKM itu Pak, yang mengarah kepada itu. Sehingga nanti 3 unsur ini memahami benar Pak. Jadi 3 unsur ini memahami benar. Sehingga nanti akan saling mengisi. Sebab 3 unsur ini adalah sebuah jabatan penjaminan mutu. Gitu Pak. Jadi guru itu adalah jabatan penjamin mutu dari materi yang diampu termasuk karakternya. Nah, ini Pak. Ini penting Bapak. Terus yang kedua, kepala sekolah itu juga sebuah jabatan penjaminan mutu dipimpinnya. Nah, sedang pengawas adalah jabatan penjaminan mutu dari sekolah yang dalamnya apa benar-benar soal proses benar sehingga nanti di Indonesia ini kan gagal nyoba lagi sehingga selalu mencoba formatnya gitu loh Pak. Jadi membingungkan. Oleh karena itu ini harus benar-benar diintegrasikan 3 orang menjadi hal yang kuat gitu loh Pak. Gitu Pak ya. Terima kasih Pak. Makasih Pak. Oke, tadi sinyal agak sedikit terputus, tapi ini kelihatannya sudah bisa ditangkap. Nantinya dari guru, kepala sekolah, dan juga pengawas ini harus ada saling keterkaitan ya untuk melakukan latihan pembuatan soal, artinya sejenis pembuatan tryout ya, atau tryout atau apa ya. Silakan mungkin bisa ditanggapi Ustaz Maki. Baik, jadi Bapak Ibu sekalian, memang dalam kegiatan pembelajaran
evaluasi itu tidak hanya meliputi evaluasi hasil belajar, tetapi juga ada evaluasi proses pembelajaran dan evaluasi perencanaan. Nah, asesmen nasional ini memang berencana tidak hanya melakukan evaluasi pada hasil belajar peserta didik, tetapi juga mengevaluasi proses pembelajaran dan juga perencanaan pembelajaran. Nah, 3 konsep evaluasi pendidikan inilah kemudian yang dikemas dalam bentuk asesmen nasional yang berbentuk menjadi 3 model, yaitu AKM, kemudian SK, dan survei lingkungan belajar. Semoga nanti kita masih bisa banyak kesempatan untuk silaturahmi dan sharing bersama di WA Group. Mungkin Bapak Ibu bisa kita berkembang diskusinya, dan semoga sesuai dengan harapan Bapak Ibu sekalian. Tapi sekali lagi, karena ini adalah program baru dan pemerintah juga masih menggodok di pusat, kita masih juga dalam tanda petik ya, memang meraba-raba bagaimana implementasi teknis pelaksanaan AKM ini terutama, dan tentu akan ada evaluasi juga atau pembenahan kegiatan asesmen nasional ini pada masa-masa berikutnya. Ya, semoga kita masih tetap semangat untuk dalam rangka mencerdaskan anak bangsa, dan semoga Bapak Ibu tidak cukup puas dengan apa yang kita sampaikan atau dapatkan hari ini. Mungkin nanti akan ada banyak informasi yang Bapak Ibu dapatkan juga di berbagai sumber, termasuk untuk persiapan pelaksanaan AKM. Sekali lagi mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kita bisa lanjut di grup PA, mungkin Mr. Hasim ya. Ada Bapak Dr. Habib Suparlan juga, dan kita bisa lanjut diskusi lebih detail di sana. Dan besok insya Allah akan ada beberapa bahan materi tambahan yang bisa Bapak Ibu cermati sebagai bahan diskusi kita bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Maki Hasan ya, atas materi dan ilmu yang disampaikan. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah bagi kita semuanya. Baik Bapak Ibu sekalian, demikian ini tidak terasa sudah jam 9:15 ya. Acara untuk di Zoom ini kita cukupkan karena tidak baik juga kita terus untuk kesehatan mata kita terus berada di depan layar kamera ya. Baik, untuk diskusi akan kita lanjutkan mulai besok di WA Group ya. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, ini tidak ada tugas untuk latihan mengerjakan soal, cuman tugasnya nanti itu berupa diskusi sehingga Bapak Ibu sekalian bisa saling sharing ya, saling memberi informasi di WA Group ya, bisa bertanya juga dan lainnya bisa menanggapi, dan nanti akan dikuatkan oleh 2 tim narasumber, yaitu Bapak Dr. Habib Suparlan dan juga Bapak Dr. Ahmad Maki Hasan di WA Group. Nah, oleh karena itu mari kita manfaatkan diskusi via WA Group hingga tanggal 22 Desember untuk diskusi tentang AKM ini, dan mohon untuk tidak memposting atau share berkaitan dengan sara provokatif atau iklan-iklan di WA Group untuk kenyamanan grup WA. Baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih banyak telah usai untuk acara Zoom pada pagi hari ini. Mari kita tutup acara Zoom ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Oke, terima kasih banyak kepada tim narasumber Bapak Dr. Habib Suparlan dan Bapak Dr. Ahmad Maki Hasan, dan juga kami dari tim panitia dari Dinas Pendidikan Kabupaten Lumajang, Universitas Islam Raden Rahmat Malang, dan juga para PKIC. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita lanjutkan di WA Group ya. Dari saya cukupkan sekian. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak Ibu sekalian bisa di-unmute, bisa saling menyapa teman-teman kita. Say hello. Silakan. Untuk materi akan kita share di WA Group. Ya, terima kasih. Halo, Ahlan.
Saya nunggu materi Bu Yul. Ya, Nunggu materi ini. apa jadi Pak Hasim itu? Ini. Iko Pak Hasim. Jadi Pak Hasim wis. Iya. Halo Bu Emi. Bu Emi. Wis nggih. Assalamualaikum. Halo Bu Emi, ada apa Nggih. Gimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah sehat tambah Alhamdulillah. gara-gara kalau dokter ayo Nah, nggih. makan terus Makan. tidak sama bejar lari. Ikut dokter Tirta. Ini juga sehat. Alhamdulillah, Bu. Sehat. Kita tambah seger. Ibu Nurul ya. Tadi aja Bu Nurul nggih. Wis paling. Beni telepon Nino. Ih, salam silo. Ya dendi sing ndek ngarepin lah SMA 12. Nggih. Arep ono bakso Oh, nggih. depan sini. Ayo. Ke Pasirian kantoran rek. Ya, Reuni. Bu Amin ya. Ya Bu Amin ya. Nggih. Enak wis seger. Ah, nggih, alhamdulillah. Apa menit? Berapa 15 menit? Aku malah kayak 5 menit. Menit. Bu isi. Macet deh kenapa? Nggih. Iya. Mulai budal kok nggak sampai 5 menit, 6 menit tutup. Bu kebut nyenengan. Oh, macet ya. Kira-kira di SMP. Anak ngeliwat di veteran tok terus ada Lumajang terus tulis. Nggih. 5 menit ya.